Bosan. Nonton film ge. Pria ini bernama Jinwo. Ia adalah siswa kelas 2 di SMA Senseon. Jinwo mempunyai beberapa sahabat. Yang pertama, si gembul bernama Dong Hyun. Ia memiliki hobi mukbang yang membuatnya jadi berbadan besar. Yang kedua, ada Byungju. Ia suka tidur saat jam belajar sedang berlangsung. Yang ketiga, ada Taiwan. Ia memiliki kelebihan hormon yang membuat burungnya sering tegak sendiri. Yang keempat, ada Sungbin. Ia memiliki mimpi untuk jadi peringkat pertama di sekolah. Meskipun mereka berbeda, tapi mereka memiliki kesamaan, yaitu menyukai siswi cantik yang bernama Sun-ah. Sun-ah adalah ketua kelas sekaligus siswi terpintar di sekolah mereka. Karena kecantikan Sun-ah, banyak siswa yang mendekatinya. 제가 왜 좋냐? 예쁘잖아. 안장 선아를 무척이나 좋아한다는 거다. 뭐 좀 잘한다고 잘난 척하는 건 난 별로. 예쁘잖아. Saat pelajaran sedang berlangsung, Jinwo iseng dan mengganggu Taiwan. Karena keisengannya, Sun-ah merasa terganggu dan tak sengaja berteriak. Lalu guru di depan langsung memarahi mereka dan meminta mereka untuk berdiri. Selain itu, mereka juga dihukum oleh wali kelas mereka karena ribut saat jam pelajaran berlangsung. Tak lama mereka diceramahi, wali kelas meminta Jinwo untuk duduk di depan Sun-ah supaya Sun-ah bisa mengawasi Jinwo dan tidak membuat keributan. Lalu mereka melanjutkan pelajaran, dan kali ini mereka akan melakukan ujian dadakan. Guru memberikan waktu 20 menit untuk belajar di buku harian, tetapi sayangnya Sun-ah tidak membawa buku itu. Guru itu juga mengatakan apabila ada yang tidak membawa buku harian, maka akan terkena hukuman. Mendengar itu, Jinwo rela memberikan buku miliknya pada Sun-ah dan menerima hukuman. 반갑다. 존재에 대한 이야기다. 않으려면 무엇인가? Selesai pelajaran, Sun-ah mendatangi Jinwo untuk berterima kasih atas kepeduliannya. Lalu Jinwo mengatakan kalau itu tidak gratis. Mendengar itu, Sun-ah memberikan kisi-kisi soal yang akan keluar di ujian minggu depan. Namun Jinwo menyepelekannya. Sun-ah kemudian memaksa Jinwo untuk mempelajari semua kisi-kisi yang telah diberikannya. Malam harinya, Jinwo melihat buku catatan yang diberikan oleh Sun-ah. Karena melihat tulisan Sun-ah yang bagus, ia jadi semangat untuk membaca dan mempelajarinya. Keesokannya, Jinwo memberikan soal-soal yang ia kerjakan semalam. Jinwo mengerjakan soal itu sampai larut malam, sehingga membuat dirinya mengantuk di kelas. Namun setelah dicek oleh Sun-ah, ada beberapa soal yang kurang tepat, dan meminta Jinwo untuk mengerjakannya lagi. 다시 풀어봐봐. 10분 줄게. 내가 피곤하다고 했지. 그래서 3분 안에 푼다. Hari demi hari, Jinwo jadi rajin belajar. Di mana ada Jinwo, pasti ia belajar. Dan karena giat belajarnya, Jinwo sampai mendapatkan nilai bagus di kelas. Gurunya pun sampai terkejut karena melihat nilai dari Jinwo. Sun-ah yang melihat itu pun bangga. Karena berkat dirinya, Jinwo menjadi pintar. Lalu di jam istirahat, mereka semua berkumpul di kantin untuk makan siang. Tak lama, datanglah Sun-ah bersama temannya yang bernama Jise. Byungju tiba-tiba bercerita tentang SMA di dekat sekolah mereka yang terkenal angker, yang dimana ada siswa yang dihantui oleh sosok wanita saat sedang melakukan pelajaran tambahan. Karena cerita horor dari Byungju, Jise sampai berteriak dan ketakutan. 딴데 가자. Setelah itu, mereka sampai di jam pulang sekolah. Sun-ah melihat Jinwo ingin pulang, tetapi ia menahannya dan meminta Jinwo untuk belajar dengannya. Sun-ah mengajak Jinwo belajar karena sebentar lagi ada ujian. Awalnya, Jinwo menolak. Namun Sun-ah mengajak taruhan Jinwo untuk mencapai nilai yang paling bagus. Mendengar itu, Jinwo pun menerima tawaran dari Sun-ah.
yang dimana jika Jinwo kalah, ia harus mencukur rambutnya, dan jika Sun Ah kalah, ia harus membuka ikatan rambutnya. Pada akhirnya mereka setuju. Jinwo juga sebenarnya tahu kalau alasan taruhan ini dibuat oleh Sun Ah supaya Jinwo mau menemani Sun Ah belajar. Sun Ah takut di kelas sendirian karena cerita horor yang diceritakan oleh Byungju saat di kantin tadi. 사실 알고 있었다. 혼자 남아 공부하기 무서워서 그렇다는 거. Singkat cerita, ujian pun dimulai, tapi Jinwo tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Alhasil, nilai Jinwo berada di bawah nilai Sun Ah. Lalu Sun Ah yang sedang sendirian di kelas, ia dikerjai oleh Jinwo, yang dimana Jinwo membuat suasana horor sama seperti yang diceritakan oleh Byungju. Dan karena itu membuat Sun Ah ketakutan. Namun saat Sun Ah membuka matanya, ia tertawa karena Jinwo mencukur rambutnya terlalu culun. 너무 잘 어울려서? 약속 지켰다. Lalu mereka pulang bersama, tetapi saat di jalan mereka kehujanan dan terpaksa harus berteduh. Mereka berdua kini semakin dekat. Mereka terlihat mesra saat bermain air di saat hujan di malam hari. Keesokannya Jinwo terpesona melihat Sun Ah karena melihat rambut Sun Ah yang tidak diikat. Singkat cerita, mereka telah lulus sekolah. Untuk merayakannya, mereka bermain di pantai. Di sana, mereka juga membicarakan cita-cita mereka masing-masing, yang dimana Sun Ah dan Jinwo akan masuk di universitas yang bagus. Malam harinya, Jinwo menemui Sun Ah. Jinwo terkejut karena melihat Sun Ah sudah menangis. Dan ternyata Sun Ah menangis karena nilai ujiannya tidak sesuai dengan harapannya. Keesokannya, mereka mendatangi acara perpisahan sekolah. Jinwo merasa kasihan karena Sun Ah tidak bisa masuk di universitas impiannya. 답안지를 밀려 쓴 선아는 나만 가게 되어버렸다. Setelah pulang dari perpisahan, Jinwo yang pulang bersama Sun Ah, ia memberikan gelang pada Sun Ah. Dan itu juga menjadi tanda kalau mereka menjadi dekat. Beberapa bulan berlalu, kini Jinwo telah menjadi mahasiswa. Selain itu, Sun Ah juga menjadi mahasiswi di universitas di daerahnya. Kini mereka menjalankan hubungan jarak jauh, sehingga membuat mereka jarang bertemu. Saat ini, Jinwo juga sedang fokus dengan latihan boxingnya. Dan tak lama lagi, ia akan melakukan pertandingan antar kampus. Jinwo meminta Sun Ah untuk datang melihat pertandingannya. Tetapi respon Sun Ah kurang baik karena Jinwo mengikuti pertandingan boxing. 2 minggu berlalu, pertandingan Jinwo telah dimulai. Sun Ah datang dan melihat pertandingannya. Tetapi ia tidak melihatnya sampai selesai karena Sun Ah benar-benar tidak suka jika Jinwo berkelahi. Selesai pertandingan, Sun Ah bertanya pada Jinwo apa alasan Jinwo mengikuti boxing. Jinwo kemudian mengatakan kalau dirinya hanya ingin terlihat keren saat bertanding. Namun Sun Ah malah mengatakan kalau Jinwo kekanak-kanakan. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba ada orang lain yang mengganggu mereka berdua. Jinwo kemudian ingin menghajar orang itu, tetapi ditahan oleh Sun Ah. Karena ejekan kedua orang itu menjadi berlebihan, akhirnya Jinwo berkelahi dengan 2 orang yang mengganggunya. Melihat itu, Sun Ah meninggalkan Junwo. 만족 못하면 다시 여기로 와. Selesai berkelahi, Sun Ah marah pada Jinwo karena Jinwo tidak mau mendengarkan Sun Ah untuk tidak berkelahi dengan orang tadi. Sun Ah menganggap kalau kepribadian Jinwo masih kekanak-kanakan. Mendengar itu, Jinwo beralasan kalau dirinya hanya melindungi Sun Ah saja. Jinwo juga marah karena selama ini apa yang dilakukan olehnya tidak pernah didukung oleh Sun Ah. Jinwo merasa kalau dirinya lah yang mencintai secara sendirian di hubungan mereka berdua. Sun Ah kemudian mengajak Jinwo untuk menyudahi kedekatan antara mereka berdua. 그럼 그만하면 되겠네. 우진아, 머리는 멈추라고 하는데 넌 아무것도 몰라. 나같이 멍청한 놈이 잘난 너를 좋아해서 미안했다.
Mendengar Jinwo putus dengan Sun Ah, semua temannya langsung berlarian. Tetapi bukannya untuk menghibur Jinwo, melainkan untuk mendekati Sun Ah. Di antara mereka yang berhasil sampai untuk menemui Sun Ah adalah Sung Bin. Karena Sung Bin menaiki mobil, jadi dia lebih cepat untuk menemui Sun Ah. Lalu Taiwan yang tidak bisa menemui Sun Ah, terpaksa ia menemani Jinwo yang sedang galau di tempat karaoke. Di tempat lain, Sung Bin yang tidak mau ketinggalan kesempatan, ia kini mengajak pacaran Sun Ah. Sung Bin memberikan liontin berbentuk hati sebagai tanda cintanya pada Sun Ah. Lalu Jinwo yang tidak mau galau secara terus-menerus, kini ia memutuskan untuk masuk ke wajib militer. 이 새끼가 빠져가지고. 지금 가장 생각나는 사람 이름 호명하면서 안정빈 개새끼야! 1 tahun kemudian ada bencana besar di kota. Jinwo lalu menemui komandan untuk meminta izin menggunakan telepon. Tetapi komandannya tidak mengizinkan karena kondisi saat ini sedang tidak kondusif. Malam harinya, komandan memberikan izin pada Jinwo untuk menggunakan telepon dan hanya diberikan waktu 10 menit. Tak lama, Jinwo ternyata menelpon Sun Ah. Jinwo yang sudah baikan dengan Sun Ah, ia khawatir dengan keadaan Sun Ah karena bencana saat ini. Namun untungnya Sun Ah baik-baik saja. Jinwo juga membahas tentang hubungan Sun Bin dan juga Sun Ah. Karena pembahasan itu, Jinwo kini menjadi tahu karena ternyata Sung Bin dan Sun Ah tidak berpacaran. 둘이 사귀는 거 아니었어? 누가 그래? 사귄 적 없는데? Sun Ah mengatakan kalau Sung Bin tidak benar-benar menyukainya dan Sun Ah juga tidak memperdulikannya. Sun Ah lebih bersyukur karena yang benar-benar mencintainya adalah Jinwo. Sun Ah berharap kalau Jinwo bisa lebih lama lagi mencintai dirinya. Mendengar itu, Jinwo merasa lebih lega. Tetapi saat Jinwo ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba telepon milik Sun Ah kehabisan baterai. Singkat cerita, Jinwo sudah bebas dari wajib militernya. Kini teman-temannya Jinwo sudah memiliki pekerjaan masing-masing. Dan saat ini Jinwo bekerja di perusahaannya sendiri yang bernama Perusahaan Hebat. 하면서 조회수를 올려주는 바람에 그리고 다음 웹툰을 그리기 시작했는데 주인공은 Saat sedang bekerja, Jinwo mendapatkan telepon dari Sun Ah. Jinwo terkejut setelah mendengar pesan dari Sun Ah di telepon. Keesokannya, mereka semua berkumpul di acara pesta pernikahan. Dan ternyata yang menikah saat ini adalah Sun Ah. Mereka semua patah hati karena saat ini Sun Ah akan menikah. Mereka semua menyukai Sun Ah sejak mereka SMA. Dan yang berhasil mendekati Sun Ah hanya Jinwo. Namun mempelai pria yang menikahi Sun Ah bukanlah Jinwo. 진정으로 사랑했다면 그녀에게 사랑하는 사람이 생겼을 때 영원히 행복하길 진심으로 빌어주게 됩니다. Sun Ah menikah dengan pria lain, dan kini mereka semua merelakan Sun Ah menikah dengan orang lain termasuk Jinwo. Untuk membuat kenang-kenangan, mereka semua berfoto bersama. Saat sedang berfoto, Jinwo teringat hubungan masa lalunya dengan Sun Ah. Sebenarnya waktu mereka berdua putus dan Jinwo meninggalkan Sun Ah, Jinwo saat itu kembali lagi untuk menemui Sun Ah dan meminta maaf. Tetapi mereka berdua berkomitmen untuk tidak saling suka lagi dan lebih memilih untuk menjadi sahabat saja. Selesai berfoto, mereka ingin membuat kenangan terakhir bersama Sun Ah, yang dimana Byungju ingin mereka semua mencium Sun Ah. Mendengar itu, mereka semua terkejut termasuk suami dari Sun Ah. Lucunya, Sun Ah memberikan izin tetapi dengan syarat. Syaratnya, mereka semua harus berani mencium suaminya. Mendengar itu, Jinwo nekat dan langsung mencium suami dari Sun Ah. Dan karena itu, kini Jinwo berhasil mencium Sun Ah. Walaupun Jinwo berhasil mencium Sun Ah, sayangnya endingnya Jinwo dan Sun Ah tidak menjadi pasangan yang kalian harapkan.